Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan berbagi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak kepada murid. Saya Nismawati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Maros. Terima kasih kepada Bapak Asrullah selaku fasilitator dan Ibu Haji Ratna selaku pengajar praktik dengan arahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan tugas ini. Adapun nama program yaitu meningkatkan keterampilan literasi dengan keterlibatan aktif murid melalui program Saya Sehati atau satu karya sebagai hasil literasi. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Sebuah kata bijak dari Bapak Nadiem Makarim. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan demonstrasi kontekstual adalah calon guru penggerak dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana, program, atau kegiatan yang memanfaatkan modal manajemen perubahan Bagja. Poin-poin komponen profil pelajar Pancasila akan dikembangkan. Yang pertama adalah mandiri. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Yang kedua, berkebinekaan global. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan melatih murid-murid untuk memiliki pemikiran dan wawasan yang luas dan terbuka, terbiasa untuk melihat perbedaan dan menghargai beragam perspektif. Kemudian yang ketiga, kreatif. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk mengungkapkan ide-ide dari pemikiran-pemikiran kreatif mereka. Adapun karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid, yang pertama, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademis maupun non-akademisnya. Karakteristik yang kedua yaitu lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlihat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Adapun prakarsa perubahan meningkatkan keterampilan literasi dengan keterlibatan aktif murid melalui program Saya Sehati, satu karya sebagai hasil literasi. Adapun tahapan Bagja yang dilakukan dalam penyusunan program ini yang pertama adalah buat pertanyaan atau define. Di sini pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi siswa sekaligus mendorong keterlibatan aktivis siswa dalam kegiatan literasi tersebut? Tindakan yang diperlukan, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Bagaimana cara meningkatkan minat siswa terhadap kegiatan literasi setelah siswa dapat aktif dalam kegiatan literasi merasakan manfaatnya serta meningkatkan keterampilannya. Rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid yaitu melakukan diskusi dengan siswa kelas tinggi untuk menguatkan ide di tahap awal ini. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah modal manusia, kepala sekolah, rekan guru, dan siswa. Kemudian waktu yang diperlukan sekitar 1 hari dan penanggung jawabnya adalah calon guru penggerak sendiri. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, aktivitas apa yang menarik minat literasi anak selama ini? Kemudian, kebijakan sekolah yang mana yang mendukung pelaksanaan kegiatan literasi? Kemudian, apa yang disukai siswa selama ini dalam kegiatan literasi? Kemudian, modal apa yang sudah dimiliki sekolah untuk meningkatkan literasi siswa? Dan kebijakan sekolah yang mana yang mendukung peningkatan kemampuan literasi siswa? Tindakan yang diperlukan yaitu melakukan kegiatan observasi dan kegiatan literasi di kelas. Kemudian mengidentifikasi dan memanfaatkan modal yang tersedia di sekolah, kemudian merujuk ke kebijakan sekolah tentang kegiatan literasi. Selanjutnya, rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid yaitu melaksanakan kegiatan curah pendapat dengan siswa kelas tinggi tentang hal yang menarik dalam kegiatan literasi bagi mereka dan apa kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan literasi yang sudah dilakukan selama ini. Untuk aset di sini terdapat modal manusia, yaitu kepala sekolah, rekan guru, dan siswa.
kemudian modal fisik dan ruangan kelas, kemudian modal sosial yaitu komunikasi dan pendekatan dengan siswa, dan modal politik yaitu kebijakan sekolah. Waktu yang diperlukan sekitar 2 hari, dan penanggung jawabnya adalah calon guru penggerak sendiri. Tahapan bakja yang ketiga yaitu gali mimpi atau dream. Pertanyaannya, apa kemampuan baru siswa yang saya harapkan? Kemudian, apa yang akan saya lakukan setelah anak memiliki kemampuan literasi dan terlibat aktif? Kemudian, bagaimana situasi kelas ketika anak sudah memiliki kemampuan literasi dan mampu terlibat aktif? Kemudian, bagaimana perasaan saya setelah berhasil meningkatkan kemampuan literasi anak? Tindakan yang diperlukan adalah mengajak rekan guru dan siswa membuat daftar harapan terhadap program Saya Sehati atau Saya Satu Karya sebagai hasil literasi. Kemudian, menempelkan daftar harapan di mading kelas. Rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid adalah mengadakan kegiatan diskusi bersama siswa kelas tinggi untuk mengidentifikasi harapan siswa akan program Saya Sehati atau Satu Karya sebagai hasil literasi. Untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa yang berguna untuk kegiatan akademik dan non-akademiknya. Aset di sini terdapat modal manusia yaitu kepala sekolah, rekan guru dan siswa, kemudian modal fisik yaitu ruang kelas, mading kelas, dan modal sosial yaitu komunikasi dan pendekatan siswa. Waktu yang diperlukan sekitar 1 hari dengan penanggung jawab calon guru penggerak sendiri. Selanjutnya, tahapan yang keempat dari tahapan bagja yaitu jabarkan rencana atau desain. Di sini pertanyaannya, apa langkah awal yang dapat dilakukan? Kemudian, apa tindakan yang bisa mendukung menumbuh kembangkan kemampuan literasi dengan keterlibatan aktif siswa? Kemudian, bagaimana mengukur kemajuan dari kegiatan yang dilakukan dan tercapainya tujuan? Kemudian, tindakan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, mendiskusikan program Saya Sehati atau Satu Karya sebagai hasil literasi dengan guru kelas tinggi. Kemudian, membuat struktur kegiatan dalam program Saya Sehati atau Satu Karya sebagai hasil literasi dan melaksanakan program tersebut. Kemudian, hasil dari peningkatan kemampuan literasi dapat diketahui dengan penggunaan teknik penilaian keterampilan baik dalam akademik maupun non-akademik. Adapun rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid adalah mempersiapkan pelaksanaan program Saya Sehati atau Satu Karya sebagai hasil literasi, kemudian mengecek ketersediaan buku di perpustakaan dan di pojok baca, kemudian menghias pojok baca dan mading kelas untuk sarana membuat dan memajang karya hasil literasi. Aset yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah modal manusia, modal fisik, dan modal sosial. Waktu yang diperlukan sekitar 3 hari dengan penanggung jawab calon guru penggerak sendiri. Tahapan terakhir dari tahapan bagja adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, siapa pihak yang terlibat dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa? Kemudian, siapa yang mengarahkan pelaksanaan dalam meningkatkan kemampuan literasi dengan keterlibatan aktif siswa? Kemudian, siapa yang melaksanakan evaluasi tindakan? Dan bagaimana penanganan kesulitan yang ditemui dalam pelaksanaan tindakan? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah yang pertama, membentuk tim dalam pelaksanaan program Saya Sehati atau Satu Karya sebagai hasil literasi di bawah arahan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, menjalin kerjasama dengan penerbit untuk menerbitkan karya siswa yang sudah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan. Kemudian yang ketiga, membentuk tim evaluasi kegiatan untuk menentukan keefektifan tindakan yang telah dilakukan dan perbaikan untuk mencapai tujuan. Kemudian menyusun jadwal pelaksanaan program Saya Sehati atau Satu Karya sebagai hasil literasi. Adapun rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid adalah adanya tim pelaksana program Saya Sehati atau Satu Karya sebagai hasil literasi yang anggotanya melibatkan siswa sebagai pengelola kegiatan di kelas seperti siswa-siswa yang mengumpulkan karya yang memajangnya di mading kelas, kemudian siswa yang mengatur pergantian karya dan sebagainya.
Adapun aset atau kekuatan yang dapat diberdayakan adalah modal manusia, modal fisik, dan modal sosial. Kemudian waktu yang diperlukan sekitar 3 hari dengan penanggung jawab calon guru penggerak sendiri. Adapun deskripsi singkat tentang program saya sehati yaitu satu karya sebagai hasil literasi, isinya latar belakangnya. Kegiatan literasi yang rutin kami lakukan adalah membaca 10-15 menit setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Siswa membaca buku yang terdapat di pojok baca. Buku ini merupakan buku-buku pilihan yang terdapat setelah kunjungan ke perpustakaan. Kunjungan ke perpustakaan dilakukan sekali dalam seminggu. Inovasi dari kegiatan literasi yang sudah dilakukan selama ini yaitu program Saya Sehati. Merupakan inovasi dari kegiatan literasi yang telah dilakukan selama ini. Pada program ini, anak tetap melakukan kegiatan membaca dan menceritakan kembali bacaan yang telah dibacanya. Namun, kegiatannya lebih divariasikan yaitu dengan membuat satu karya sebagai hasil dari kegiatan literasi yang dilakukannya. Karya ini disesuaikan dengan minat siswa, bisa berbentuk puisi, cerpen, cergam, pantun, lukisan, komik, dan lain sebagainya. Sesuai kreativitas guru yang ada di sekolah, dapat memotivasi dan berbagi pengalaman ke peserta didik dalam membuat karya serta menerbitkannya. Gambaran umum program Saya Sehati atau satu karya sebagai hasil literasi yang pertama, kegiatan membaca buku dilakukan setiap hari Senin sampai hari Jumat selama 10-15 menit dengan buku yang telah dipilih siswa dari perpustakaan. Kemudian yang kedua, buku disusun di pojok baca terdapat dibaca saat kegiatan literasi pagi maupun saat jam-jam istirahat. Kemudian yang ketiga, selain menceritakan kembali bacaan yang telah dibacanya, siswa juga diberi kesempatan merancang karya sebagai hasil dari kegiatan membacanya. Kemudian yang keempat, siswa boleh memilih jenis karya yang ingin dibuatnya, boleh berbentuk puisi, pantun, cerpen, cergam, komik, atau lukisan, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, karya yang dibuat oleh siswa tersebut boleh diangsur pekerjaannya dari hari pertama. Kemudian yang keenam, perampungan karya dilakukan kegiatan literasi pada hari Sabtu. Kemudian yang ketujuh, karya yang telah dibuat siswa dikumpulkan ke salah seorang siswa untuk dipersiapkan menjadi karya yang akan dipajang di mading kelas. Kemudian yang kedelapan, pergantian karya di mading kelas disepakati dengan siswa. Kemudian yang kesembilan, karya siswa yang telah dikumpul disatukan sesuai jenisnya dan akan diterbitkan menjadi karya antologi siswa. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.